Coba deh pikirin, merek-merek paling kuat di dunia itu punya satu kesamaan. Mereka nggak terasa kayak perusahaan. Rasanya tuh lebih kayak teman yang bisa kita percaya, seseorang yang punya karakter. Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana caranya ngasih jiwa ke sebuah merek. Coba deh bayangin sebentar. Kalau merek favorit Anda itu jadi orang, kira-kira orangnya kayak gimana ya? Cara berpakaiannya, hobinya, gaya ngomongnya. Pertanyaan ini bukan sekedar iseng loh. Justru ini adalah inti dari cara membangun koneksi emosional yang benar-benar dalam sama pelanggan. Zaman sekarang kan, pasar itu udah ramai banget. Punya produk keren aja tuh nggak cukup. Kuncinya adalah memanusiakan merek Anda. Ini nih cara paling ampuh buat menembus keraguan pasar dan membangun loyalitas yang sejati. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebelum sebuah merek bisa ngongong, kita harus tahu dulu siapa sih merek itu sebenarnya. Ini fondasinya, pilar pertama kita. Jadi, kepribadian merek atau brand personality itu gampangnya jembatan antara logo dan warna merek dengan perasaan pelanggan di hati mereka. Ini bukan soal produknya bisa apa, tapi soal produknya mewakili apa. Siapa sih calon pelanggan Anda? Nah, kepribadian merek Anda harus jadi cerminan dari aspirasi mereka. Nah, ini yang seru banget nih, kerangka kerja dari Jennifer Aker. Dia memetakan kepribadian ke dalam 5 dimensi utama. Kebayangkan, merek kayak Disney itu sincerity-nya dapat banget. Kalau Red Bull, udah pasti excitement. Apple itu citranya competence. Rolex jelas sophistication. Dan Jeep itu ruggedness sejati. Nah, merek Anda ada di mana? Dan ini gunanya di dunia nyata. Dengan memetakan karakter-karakter tadi, Anda bisa secara sadar ngebangun identitas merek yang Anda mau, bukan cuma pasrah sama persepsi pelanggan. Ini penting banget biar Anda bisa fokus dan nggak kejebak jadi merek yang nanggung, yang mau nyenengin semua orang, tapi akhirnya malah nggak punya karakter sama sekali. Jadi, poin paling pentingnya di sini, nih, kepribadian yang Anda klaim itu harus kelihatan dari setiap tindakan. Percuma ngomong merek Anda tulus di iklan, kalau pas ditelepon customer service-nya jutek, langsung ambiarkan kepercayaannya. Konsistensi antara omongan dan perbuatan, itu kuncinya. Oke, fondasi udah, lanjut ke pilar kedua. Setelah kita tahu siapa merek kita, sekarang kita tentuin gimana cara dia ngobrol. Ini soal menerjemahkan kepribadian jadi komunikasi yang beneran nyata. Nah, di sini nih, banyak yang suka ketukar. Kita harus bisa bedain antara suara merek, brand voice, dan nada merek, brand tone. Gini deh bayanginnya, voice itu jangkar, kepribadian inti Anda yang nggak akan pernah berubah. Kalau tone itu equalizer, cara Anda menyesuaikan emosi dan gaya bahasa tergantung situasinya. Keduanya harus sinkron. Biar lebih kebayang, kita pakai studi kasus aja ya, namanya kurir cekatan. Ini startup pengiriman yang brand voice-nya itu andalan dan sederhana. Kedengerannya oke banget kan? Tapi coba kita lihat prakteknya. Jadi di aplikasi notifikasinya asik banget. Paketmu sudah di jalan, tenang ya. Santai dan ramah. Tapi giliran pelanggan telepon ke customer service, mereka disambut dengan bahasa yang super kaku dan birokratis. Nah, ketidakcocokan ini bikin pengalaman pelanggan jadi aneh dan ngehancurin janji sederhana yang mereka tawarkan. Terus gimana dong caranya biar brand voice kita kedengeran lebih manusia dan ngena? Bill Birchard nawarin 8S ini. Prinsip-prinsip ini, terutama simplicity sama storytelling, itu dirancang untuk nyalain sirkuit penghargaan di otak pembaca. Jadi pesan kita bukan cuma dipahami, tapi juga dirasain. Oke, pilar terakhir, dan ini nggak kalah penting. Janji merek. Udah punya kepribadian, udah punya suara, sekarang kita harus punya inti dari apa yang kita tawarkan. Inilah yang namanya value proposition. Janji yang kuat itu harus memenuhi 3 syarat ini. Pertama, harus simple, biar gampang diingat. Kedua, harus benar-benar jadi solusi buat masalah pelanggan. Dan yang paling krusial, ketiga, janji itu harus bisa Anda tepati, setiap saat. Tanpa pilar ketiga ini, 2 pilar lainnya jadi nggak ada artinya. Kenapa sih nepatin janji itu jadi krusial banget sekarang? Karena di era digital, jejak digital itu abadi. Apalagi buat konsumen muda kayak Gen Z. Kepercayaan itu segalanya. Mereka pinter banget mendeteksi omong kosong. Integritas itu udah jadi mata uang paling berharga buat bangun merek. Buat Gen Z, urusannya bukan cuma produk bagus. Mereka bakal nanya, merek ini punya dampak sosial nggak? Data pribadi gue dipakai secara etis nggak? Konsep kayak corporate digital responsibility ini bukan lagi bonus, tapi udah jadi tuntutan dasar. Oke, sekarang kita tarik benang merahnya. Kita sambungin semuanya. Kepribadian, suara, dan janji. Otentisitas sejati, sebuah merek, itu lahir dari konsistensi ketiga hal ini.
Lihat deh diagram ini. Ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Kepercayaan itu kayak bangunan yang dibangun dari 3 tiang yang sama kuat. Siapa Anda, kepribadian, gimana cara Anda bicara, suara, dan apa yang Anda lakukan, janji. Kalau satu tiang aja goyah, ya udah, rubuh semua bangunannya. Jadi intinya apa? Memberi jiwa pada merek itu bukan soal bikin slogan pinter atau logo keren. Ini soal menciptakan satu kesatuan yang utuh dan bisa dipercaya, di mana semuanya nyambung antara siapa diri Anda, apa yang Anda omongin, dan apa yang Anda lakuin. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Pikirin baik-baik ya. Apa satu janji, satu aja, yang bisa dibuat dan ditepati merek Anda setiap saat tanpa terkecuali? Itulah jantung merek Anda, yang bakal ngebangun kepercayaan seumur hidup.